Racikan Berita. Sekarang ini bukan hanya di media yang saya lihat, tapi bahkan di dalam debat pun nama Tom Slembong disebut-sebut sampai 2 kali. Jadi kenapa gitu? Jadi pertanyaan saya, apakah kewalahan mendapat pertanyaan-pertanyaan melalui salah satu paslon atau apa, saya tidak tahu. Nah, Pak Tom Slembong ya, saya mau tanya Pak, kira-kira di dalam suasana perpolitikan ini dampak pada ekonomi ini nanti sejauh apa kira-kira? Baik sekarang ataupun nantinya misal 1 putaran, ada nggak pengaruh apabila nantinya 2 putaran? Karena ini kan menyangkut masalah kepentingan hajat masyarakat dan negara dan bangsa ini kan, agar supaya tidak terlalu berlama-lama, dalam arti kata yang nantinya berdampak pada keuangan negara dan lain sebagainya. Nah, ini ahlinya Pak Tom di ekonomi ini. Terima kasih, silakan Pak Tom. Terima kasih Pak Yusuf. Mungkin yang menarik bagi saya ya Pak Yusuf, Pak Refli, Pak Harusubeno. Kenapa kita dalam kondisi sekarang, ya, sebagai hasil dari sebuah strategi 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu. Ya. Menurut saya, Pak Yusuf, 15 tahun yang lalu itu ada debat antara para elit-elit ekonomi, elit-elit politik. Ya, yang mana yang lebih bagus untuk ekonomi, yang mana lebih bagus untuk mensejahterakan masyarakat. Ya, sistem yang otoriter atau sistem yang demokratis. Ya, dan ini kedua kalinya dalam sejarah mungkin ya, debat ini terjadi. Karena di Perang Dingin tahun 50-an, 60-an, 70-an ada Uni Soviet yang tidak demokratis, ya, otoriter, dan ada kelompok negara-negara yang demokratis, ya, yang menganut ekonomi berorientasi pada pasar. Ya. Dan ini terulang lagi debat yang sama. Di tahun 60-an, 70-an, banyakkan pengamat seperti kita-kita itu memprediksi bahwa yang akan menang adalah Uni Soviet, yang otoriter, ya, karena dianggap disiplin satu komando, ya kan, tidak terlena oleh polemik dan banyak debat, ya kan, pokoknya ya kan. Sementara negara-negara demokrasi dianggap gaduh, berantakan, terlalu bebas, ya kan, manja, atau saya nggak tahu bahasa Indonesia tepatnya apa ya, decadent itu apa ya, terlalu puas diri ya, atau selfish, egois, ya kan. Jadi yang dipentingkan dalam sebuah negara demokrasi itu kan hak-hak para individu. Ya. Sementara dalam sistem otoriter itu yang dipentingkan adalah stabilitas, ya kan, dan satu komando gitu. Nah, kita tentunya tahu dari sejarah bahwa justru sistem otoriter itu yang ambruk. Uni Soviet ambruk, ya kan, ekonominya ternyata kosong, nggak ada isi, ya, meskipun fungsi betul. Ini betul. Sementara negara-negara yang dianggap terlalu manja, ya kan, berisik, terlalu banyak kebebasan, ya kan, nggak bisa atau sulit menyatu, ya, yaitu negara-negara demokratis, itu malah yang menang Perang Dingin. Ya. Nah, sejarah terulang lagi kan, katakan 2005, ya 2005 sampai 2010, itu semua orang di seluruh dunia terpesona dengan mencuatnya ekonomi Tiongkok, ya kan. Kemudian tidak lama setelah itu 2015 mulailah mencuat ekonomi Vietnam, yang juga bukan negara demokrasi ya, juga single party rule, ya, satu partai yaitu Partai Komunis yang menguasai semuanya, ya, dan tidak ada pemilu, ya kan. Nah, mereka majunya cepat sekali,
ya, dan sebenarnya sih masih sampai sekarang ya, mungkin banyak video-video, lihat tuh kereta cepat di Tiongkok kayak apa, ya lihat tuh infrastruktur di Tiongkok seperti apa, ya kan, lihat tuh mereka bisa bangun sebuah kota besar dalam hanya berapa tahun, ya kan. Dan Tiongkok sudah menjadi pabriknya dunia, ekspornya coba lihat seperti itu. Terus Vietnam, ya kan, maju begitu cepat, juaranya narik investasi, ya. Sehingga mungkin banyakkan elit politik dan elit, terutama elit bisnis ya, sebenarnya saya berpikir ya lebih baik kita ngikutin sistem seperti Tiongkok, lebih baik kita ngikutin sistem seperti Vietnam, ya. Dan tentunya perseteruan ini terus berlangsung. Ya. Klasik banget, terulang lagi. Nah, cuman yang mungkin baru mulai terangkat, ya, ini di dunia internasional, mungkin masih belum masuk ke diskusi publik di dalam negeri di Indonesia. Ini negara-negara otoriter seperti Tiongkok, Vietnam, yang sekarang mulai mengalami banyak masalah ekonomi. Ya, jadi Tiongkok itu terutama sejak tahun lalu ya, dalam sebuah kondisi ekonomi yang benar-benar sulit sekali, sangat parah sekali. Ya. Bisa memberikan hutang pada negara-negara, bingung saya itu gimana ya? Nah itu juga euforia Pak Yusuf. Jadi itu mirip dengan Uni Soviet di tahun 50-an, 60-an, 70-an. Mereka juga kasih banyak sumbangan ke negara-negara blok mereka, ya kan? Apakah itu Kuba, apakah itu negara-negara di Afrika, ya kan? Terus itu salah satu hal yang membangkrutkan Uni Soviet, ya kan? Nah Tiongkok juga ternyata banyak mengucurkan, misalnya melalui program Belt and Road Initiative, sudah mengucurkan $1 triliun. Ya, itu ekuivalen dengan 15.000 triliun rupiah ya, untuk ke puluhan negara untuk mendanai proyek-proyek infrastruktur mercusuar, ya kan. Tapi sekarang ternyata banyak peneliti mengestimasi antara 10% sampai 20% daripada $1 triliun itu udah macet, menjadi kredit macet. Ya ini kan merugikan Tiongkok sendiri, ya kan. Nah, kedepannya bahkan Presiden Xi Jinping udah bilang ya kita nggak lagi bikin proyek besar, kita mau bikin proyek kecil-kecil aja. Ya jadi suatu pelajaran bagi mereka. Ya mereka mungkin sempat merasa jumawa, udah sebuah superpower gitu ya, terus wah guyur uang ke puluhan negara, sekarang malah bermasalah, ya kan. Ternyata juga banyak pertumbuhan ekonomi Tiongkok yang kelihatan begitu gemilang, ternyata dalamnya juga kosong. Ternyata dimotori oleh misalnya banyak spekulasi di properti, real estate. Ya, jadi karena sistem keuangan di sana kurang berkembang, akhirnya orang pengen nabung, taruh duit di mana? Ya beli rumah, rumah kedua, rumah ketiga, rumah keempat. Ya kan, dengan harapan bahwa nilai properti ini semuanya naik terus, ya kan, dan banyak didanai oleh utang, ya utang rumah tangga, utang pemerintah daerah, ya kan, utang BUMN dan sebagainya ya. Nah ini bagi kita yang mengikuti perkembangan di luar negeri, ini pelajaran yang penting banget, Kenapa? Karena selama ini yang saya lihat kita ngikutin resepnya atau formulanya mereka, ya, yang sangat mengandalkan infrastruktur, terutama infrastruktur makro, ya, proyek-proyek raksasa, jalan tol, ya kan, bandara, pelabuhan, untuk memotori ekonomi, ya, didanai oleh utang. Ya, itu persis formulanya Tiongkok 30 tahun terakhir. Terus kita sangat mengandalkan industrialisasi, terutama yang industri berat, ya kan, seperti smelter, nikel, juga beberapa investasi yang saya bawa masuk ya, dari Korea seperti petrokimia, otomotif itu industri berat ya, tapi itu ternyata tidak mensejahterakan masyarakat luas. Ya, itu memang perlu ya dengan beberapa untuk mencapai beberapa indikator ekonomi tertentu ya, misalnya kita butuh devisa, ya kita butuh dolar, ya kan. Jadi dengan mendatangkan investasi besar, ya kan, puluhan triliun dalam dolar, kita bisa dapat devisa dalam jumlah besar dengan waktu yang cepat. Ya, demikian juga dongkrak ekspor, ya kan. Tapi itu tidak merembes ke banyakkan masyarakat luas. Seperti tadi Pak Harso Beno menggunakan istilah trickle down,
Ya, jadi tidak ada multiplier efeknya ya, tidak merembes, manfaat-manfaatnya itu hanya dinikmati segelintir orang saja, ya terutama elit politik yang punya konsesi-konsesi, ya seperti tambang nikel, tambang batu bara, konsesi sawit, ya kan dan sebagainya. Tapi kelas menengah, terutama menengah bawah dan kelas berpenghasilan bawah itu tidak ternyata, ya sekarang data-data baru keluar, ya itu kelas menengah stagnan dan bahkan mungkin menciut dalam 10 tahun terakhir. Ya, karena memang fokus pemerintah tidak ke sektor yang padat karya, ya, tidak ke sektor-sektor atau kebijakan yang memicu pertumbuhan kelas menengah. Ya. Nah ini menarik, dalam setahun, 2-3 tahun ke depan kita akan melihat negara-negara demokrasi yang kelihatan berantakan, gaduh, ya kan manja, banyak ngomong, ya kan banyak lucu-lucuan, ya punya suka omon-omon, ya kan malah melahirkan banyak inovasi, malah punya kelas menengah yang sehat, ya kan punya kelas menengah yang tebal, ya punya ekonomi yang dinamis, ya kan di mana imajinasi, ya berkat kebebasan berekspresi, imajinasi itu jalan, ya kan kreativitas jalan, ya kan terus inovator-inovator yang menantang status quo, ya kan yang mengancam perusahaan-perusahaan yang sudah eksis ya dengan inovasi produk baru, dengan inovasi jasa baru, itu justru akan cemerlang. Ya, sementara negara-negara otoriter yang mungkin sebelumnya kelihatan wow juara ekspor, juara investasi, ya kan juara infrastruktur, itu sekarang mulai tenggelam akibat begitu banyak utang yang mereka ambil atau karena mereka ternyata tidak sanggup untuk membangun industri-industri kreatif, ya tidak sanggup untuk melahirkan inovasi-inovasi. Ya, itu kira-kira Pak Yusuf. Saya boleh nyela ya ikut sekalian mumpung ketemu lulusan Harvard. Saya mau ngetes betul nggak? You want to test your minister? Iya. Nah itu dia. Ini soalnya lulusan Harvardnya dipertanyakan gitu ini ya kan saya bacanya begitu. Dari cerita Anda tadi itu ya, itu kan sejarah ya tentang debat antara kapitalisme dengan komunisme tadi ya. Yang pada blok timur dan blok barat proven, ya akhirnya blok barat yang tetap eksis begitu ya, akhirnya blok timur runtuh semuanya begitu. Dan sebenarnya yang sekarang ini meskipun belum sampai berakhir, apa yang terjadi pada Cina dan Vietnam kan sebenarnya juga menunjukkan tren semacam itu juga. Tapi tentu belum selesai seperti blok timur di masa lalu. Tapi prediksi Anda itu apakah mereka juga akan mengalami hal yang sama seperti blok timur? Sorry ya, diambil alih sedikit. Kita cair aja. Naluri hostnya tinggi sekali dia. Nggak penasaran ketemu lulusan Harvard. Terima kasih Pak Harsubeno. Salah satu pepatah favorit saya, ya, mohon maaf saya terpaksa pakai bahasa Inggris ya. Itu istilahnya mungkin Pak Refli, Pak Yusuf bisa bantu terjemahin, Pak Harsu juga. History does not repeat, but history rhymes. Ya kan, jadi tidak persis sejarah mengulang, tapi mirip-mirip lah, mirip-mirip ya kan. Jadi tanda kutip koalisi negara-negara otoriter, ya seperti misalnya Tiongkok, Rusia, tanda kutip Vietnam ya, dan lain-lain, itu sebetulnya beda dengan Uni Soviet di tahun 70-an 80-an. Ya, Uni Soviet itu benar-benar kayak monolit, benar-benar sangat kuat sekali. Jadi mereka menguasai langsung dari Moskow, mereka bisa menguasai langsung Kuba, menguasai langsung rejim-rejim di negara-negara blok Soviet ya kan. Tentunya Beijing tidak menguasai Vietnam, Beijing tidak menguasai Rusia ya kan. Ini mereka lebih berkoalisi melalui perdagangan ya kan, melalui keuangan dan kerjasama lainnya ya seperti riset dan pendidikan dan sebagainya. Tapi dan kedua ini semua negara-negara demokrasi sekarang sudah tidak lagi kapitalis. Menurut saya, Amerika pun sudah semakin meninggalkan yang namanya kapitalisme. Hemat saya yang akan muncul adalah ecological economy. Ecological economy, dan nantinya
strategi perekonomian yang berorientasi pada humanisme. Ya, di mana yang dipentingkan itu manusia, ya, bukan harta. Ya. Jadi misalnya saya kira satu fenomena yang banyak bisa diidentifikasi oleh milenial Gen Z itu kesehatan mental. Ini generasi yang paling stres dalam sejarah kita. Ya. Dan jadi nggak ada gunanya punya penghasilan tinggi, ya, berhasil, sukses, tapi dibebankan oleh penyakit mental, stres, ya kan, kegelisahan, anxiety, ya, dan sebagainya. Jadi dan udah mulai terlihat merek-merek brand yang paling berhasil itu yang menyentuh, ya, yang punya narasi membantu melestarikan lingkungan, ya, punya narasi tidak hanya memperkerjakan pekerja di pabrik-pabrik seperti di Bangladesh, di Kamboja, di Indonesia, tapi ikut mensejahterakan pekerja-pekerja pabrik di Kamboja, di Vietnam, di Bangladesh. Ya, mereka lebih dari sekedar memberi kerja, mereka lebih dari hanya cari profit, ya, tapi mereka malah punya misi sosial. Ya. Oke, sebentar, jelas sedikit. Tapi kan kalau Cina itu katanya juga mengadopsi seperti jargonnya Deng Xiaoping, ya. Dia tidak penting kucingnya warna apa, yang penting dia bisa nangkap tikus gitu. Dan dalam hal ini meskipun sistemnya dia komunisme, tapi dia cenderung mengadopsi ekonominya kapitalisme. Jadi ironisnya mungkin betul yang Pak Harusbeno bilang, mungkin sekarang negara-negara komunis, ya, dan otoriter itu yang paling kapitalis, ya, karena mengejar pertumbuhan ekonomi semata, mengejar penumpukan devisa, ya kan, penumpukan kekayaan nasional, ya kan, aset nasional, ya, sambil mengabaikan pembangunan manusianya. Ya, jadi sekali lagi orang akan kaget sekali kalau melihat kondisi sektor kesehatan di Tiongkok. Ya, untuk negara dengan ekonomi terbesar nomor 2 di dunia, itu dokter-dokter juga gajinya rendah-rendah. Ya, dan rutin diserang oleh pasien secara fisik. Jadi status sosialnya dokter itu rendah. Ya, dan nakes juga di Tiongkok tidak begitu bergengsi. Ya. No comment, no comment. Saya boleh nambahin. Saya. Jadi ini pertanyaannya challenging, kan? Kita punya Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Pasal 5, pasal 2 dulu. Sila kedua dulu, ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian dijawantakan lagi ke dalam at least pasal 33, yaitu ekonomi disusun berdasarkan atas azas kekeluargaan, kemudian bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kemudian cabang-cabang yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Itu fondasi ekonomi kita. Yang kalau kita lihat sejarah rumusan itu sangat kentara itu. Ada kelompok yang Islam, ya, ada kelompok nasionalis. Tapi ada kelompok nasionalis religius seperti Hatta yang memadukan sosialisme Eropa dengan Islam. Makanya dia banyak menelurkan ide-ide tentang bangunan ekonomi di Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian setelah perubahan konstitusi, kita mengadopsi pasal-pasal tentang hak asasi manusia, termasuk hak atas lingkungan hidup dan lain sebagainya. Tadi Pak Mentom bicara mengenai biar ngetop ya, Uncle Tom. Jangan, kalau om-om jelek. Paman, tapi jangan paman Gibran, ya. Jadi, nah sekarang memang ada kecenderungan orang bicara tentang yang namanya human-centered development. Jadi pembangunan itu pusatnya manusia, atau ecological economy, ekonomi yang memperhatikan lingkungan. Udah itu Islami banget, Paman Tom, ya, sangat Islami banget. Seperti air masuk ke tanah itu istilah Islami itu kan. Nah, kembali ke kodratnya. Sekarang kalau kita kaitkan dengan misalnya kampanye salah satu paslon yang sering saya dengar tentang keadilan sosial dan lain sebagainya, gimana kira-kira menghubungkan tiga ini? Kita punya konstitusi Pancasila yang saya sebutkan tadi, dasar-dasarnya.
ada kecenderungan dunia, human centered development sama ecological economy, dan ada visi dan misi paslon yang sudah kita dengarkan dan sudah kita baca. Bagaimana mengaitkan tiga hal tersebut dengan masa depan ekonomi Indonesia, ya, yang berpusat pada manusia dan keadilan. Silakan. Terima kasih Pak Refli. Saya akan mengeluarkan satu kata besar, ya, dengan risiko itu seperti jawaban sapu jagat, ya. Yaitu moralitas. Moralitas. Jadi kalau kita bicara ekologi, lingkungan hidup dan alam, ya, itu sebenarnya sebuah kewajiban moral, ya, bahwa alam semesta diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan, dan kita sebagai manusia dititipkan semua makhluk Allah untuk kita lindungi, kita ayomi, kita lestarikan, ya. Jadi itu sebuah kepercayaan, itu sebuah norma, sebuah nilai moral, ya, kepercayaan bahwa Tuhan Allah menitipkan alam itu kepada kita, ya, untuk kita wariskan kepada anak, cucu dan cicit dan generasi-generasi berikut, ya kan. Itu sebuah nilai moral. Nah, kemudian bahwa misalnya, ya, kita harus utamakan manusia, ya, nyawa manusia, di mana kesehatan menjadi bagian dari nyawa. Itu juga sebuah pendirian moral, ya. Jadi kalau umpamanya ada kepentingan nyawa berbenturan dengan kepentingan industri, ya industri yang harus ngalah. Jangan nyawa, ya. Bukan nyawa yang ngalah, ya. Itu moral, itu moralitas, ya. Dan yang sangat saya syukuri, ya, Pak Refli, terutama dalam beberapa bulan terakhir, saya banyak belajar mengenai nilai-nilai keislaman, ya, juga berkat Pak Yusuf Martak, ya. Terima kasih, Pak. Dan Karena jadi sinerginya luar biasa. Tapi saya melihat banyak kesamaan antara nilai-nilai keislaman dengan nilai-nilai yang kami pegang di agama Katolik, ya, dan juga di agama Kristen, dan yang saya juga ketahui dipegang teguh oleh mereka yang beriman di umat Buddha, ya. Umat Buddha itu kan mencita-citakan damai dan tenang, bukan ambisi atau kekayaan, ya kan, tapi justru damai, termasuk dengan semua makhluk di alam, ya. Jadi makanya berkali-kali saya suka bilang, saya sering lihat antara sesama orang yang beriman, ya, meskipun beda agama, itu biasanya lebih nyambung daripada antara orang-orang yang tidak beriman, meskipun sesama agama, ya. Jadi kalau saya lihat, nyambungin juga kepada optimisme Pak Harso Beno tadi, ya, yang saya juga ikut optimis sebetulnya. Saya sangat percaya itu. Generasi muda kita itu generasi yang paling cerdas, paling terdidik, akibat sudah mengkonsumsi konten-konten global dari usia muda, melalui YouTube, melalui Instagram, ya, melalui sekarang TikTok dan lain-lain, ya, Facebook. Dan kedua, dalam pengamatan saya, ini generasi yang paling idealis, ya, yang paling pengen damai, ya, yang paling pengen tidak dibully, ya, ingin menghilangkan bully-membuli dari muka dunia ini, ya, ingin keselarasan, kesetaraan, fairness, sangat peduli mengenai lingkungan hidup, ya, sangat peduli mengenai kemanusiaan, ya kan. Maka dengan itu dari segala penjuru dunia, dari semua kalangan agama, termasuk kalangan Katolik, kami mengutuk keras penindasan di Gaza, ya, penindasan atas masyarakat di Gaza, ya, dan di West Bank, ya, yang dilakukan oleh Israel, itu dikutuk oleh semua agama dari semua penjuru dunia, ya, bukan hanya teman-teman yang beragama Muslim, ya, Islam. Jadi bagaimana mengkaitkan semua itu, menurut saya dunia terutama yang semakin beradab, ya, yang negara-negara yang terus maju,
ya secara pengetahuan, ilmu, modal sosial itu semakin menuju ke sebuah sistem kebijakan pemerintahan dan juga strategi ekonomi yang semakin dilandasi moral. Ya, makanya saya ngefans banget sama podcast seperti Kasih Solusi, ya kan, dari Ansyah, Mas dari Ansyah, karena pembicaranya itu bagaimana menjalankan sebuah usaha, ya, dengan menganut nilai-nilai keislaman yang banyak nilai-nilai keislaman itu juga di-share ya oleh kami-kami di agama-agama yang lain. Ya, makanya saya dari dulu selalu bilang saya pengagum besar umat Islam. Tambahan sedikit. Boleh saya? Satu lagi saya. Iya. Jadi, iya sedikit. Jadi saya, ya saya. Risikonya mengundang 2 host jadi begitu, kita ambil alih. Ya, jadi saya dalam ya, yang penting saya udah launching ya selesai. Jadi saya dalam beberapa kesempatan sesungguhnya sedikit kecewa ya dengan visi misi 3 calon tersebut. Kenapa? Karena saya mempropos satu hal, yaitu kita membentuk yang namanya a religious society. Jadi masyarakat yang religius. Bagi saya problem rakyat kita ini 50% akan terselesaikan kalau terbentuk a religious society. Kenapa? Religious society itu adalah masyarakat yang saling care each other. Jadi ya kalau dalam Islam itu kalau Anda hidup secara religius ya Anda peduli dengan tetangga, ada 40 rumah sana, 40 rumah sana. Jadi problem society itu akan selesai di society dengan aman dan damai dengan petunjuk religiusitas. Tapi bukan Islamic State. Ya kadang-kadang kalau dibilang religious society, wah ini mau mempropos. Makanya ada paslon yang nggak berani bilang a religious society misalnya. Padahal kalau kita terbentuk a religious society, wah enak sekali kehidupan kita, tidak saling curiga, kita saling tolong menolong, naruh barang nggak akan dicuri dan lain sebagainya. Tapi ada konsep distribusinya juga. Kalau di Islam itu religious society itu paling tidak terbentuk ketika Ramadan. Ramadan kita saling caring. Kita mau keluar uang untuk membiayai fakir miskin dan lain sebagainya, untuk memberikan buka bersama puasa, segala. bersama dan lain sebagainya. Nah sayangnya memang unfortunately tidak ada paslon yang menyebut tentang dengan baik, adil dan lain sebagainya. Tapi religious society sebagai inti dari tadi morality, ketuhanan, spiritualitas dan lain sebagainya, kewajiban saya lah untuk mempropose ini kalau seandainya nanti terpilih presiden, a religious society. Insya Allah nanti akan disampaikan masuk putaran kedua. Karena kan masuk menjelang Ramadan, Idul Fitri, nah itu momennya pas. Paskah. Jadi tadi Pak Wesak, Nyepi. Pak Tom tadi sempat menyampaikan bahwa sudah mulai menggemari atau mempelajari nilai-nilai Islam. Hari ini saya buktikan. Jadi beliau bilang saya sudah janji tidak mungkin saya batalkan. Nah, itu ciri-ciri orang Islam tuh gitu Pak Tom. Kalau janji ditepatin, kalau dititipin amanat, kalau bicara tidak bohong. Nah Pak Tom sini nilai-nilai Islamnya sudah ada. Satu Pak Tom, saya masih mengganjal ini pertanyaan ini tentang penyaluran pinjaman dari luar negeri, khususnya dari Tiongkok, nih ya. Kan Pak Tom tadi menyampaikan bahwa banyak pinjaman-pinjaman ini dipergunakan untuk hal-hal yang tidak menyentuh hajat masyarakat rakyat banyak, yaitu infrastruktur. Ini pertanyaan saya, apakah ini memang keinginan dari pemerintah Indonesia sendiri karena di situ akan banyak peluang-peluang kalau untuk infrastruktur dan lain sebagainya untuk dimanfaatkan kelompok dan jaringannya, atau memang ini karakter daripada negara pemberi hutang memang sengaja agar ini mudah untuk dijerat dan lain sebagainya. Ini yang saya butuh sedikit aja dari Pak Tom. Siap. Jawabannya Pak Yusuf, hemat saya adalah dua-duanya. Ya, jadi ada pepatah dalam bahasa Inggris, it takes two to tango. Untuk dansa itu perlu 2. Jadi nggak pernah kalau terjadi sebuah kredit bermasalah, itu 100% salahnya yang pinjam, ya pasti ada salahnya yang memberi pinjam, ya, dan juga tidak pernah 100% salah yang memberi pinjam, ya, debitur atau
debitur, maksudnya yang meminjam juga punya tanggung jawab dong, ya kan, untuk melunasi atau tidak pinjam uang secara tak bertanggung jawab. Ya. Jadi mungkin apalagi kalau kita coba positive thinking ya, Pak Yusuf, ya ini kebetulan strategi ekonomi dua negara yang nyambung. Ya, jadi saat itu Tiongkok Bersambut ya Pak ya. ya Tiongkok mau mengucurkan banyak uang untuk bangun infrastruktur mercusuar, ya, dan banyak negara, bukan cuma Indonesia tapi juga banyak negara di seluruh dunia, ya kepingin sekali mengambil uang itu, utang itu, membangun infrastruktur mercusuar supaya bisa gunting pita sebelum pemilu berikutnya. Ya, dan mungkin kita semua ya, maksud saya negara-negara yang masuk ke dalam strategi itu tergoda ya dengan sebuah visi bahwa itu akan punya multiplier effect, ya, akan memberikan manfaat bagi masyarakat, misalnya di sepanjang rel kereta api atau di dalam sepanjang jalan tol, ya. Tapi sekarang udah mulai kelihatan hasilnya, dan hasilnya tidak memuaskan, ya, hasilnya tidak baik. Maksudnya berbagai utang ini akan sulit dibayar. Ya, mungkin akan harus direstrukturisasi, harus dicicil ulang, buruk bagi yang memberikan utang, dan juga buruk bagi yang meminjam utang itu, ya, dan manfaat ekonomi bagi masyarakat, bahkan di sekelilingnya jalan tol atau pelabuhan atau bandara itu tidak sebanding dengan jumlah utang yang diambil, belum lagi jumlah uang proyek yang dikorupsi. Ya, jadi satu pelajaran lagi ya. Terserah, sebenarnya sih banyak negara-negara yang juga single party rule. Katakan Jepang. Mungkin banyak orang nggak sadar bahwa satu parpol itu praktis sudah menguasai Jepang selama 70 tahun. Ya kan, sempat oposisi ambil alih kuasa ya selama 2 tahun, tapi akhirnya pemilih kembalikan kepada partai yang namanya LDP. Ya kan, jadi sebenarnya di Jepang juga single party rule. Ya, Singapura juga single party rule. Hanya satu partai yang praktis berkuasa selama puluhan tahun. Tapi apa bedanya? Di Jepang maupun di Singapura, ya kan ada transparansi. Ada transparansi, ada kepastian hukum, ya ada sistem pengadilan yang bisa diandalkan, yang profesional, independen, dan minim korupsi. Ya. Nah, itu satu kelemahan lagi, sistem otoriter atau top down yang sentralistis, ya, itu cenderung rawan dengan korupsi, ya, karena sistem otoriter itu tentunya tidak mau transparansi, ya, dia mau mengendalikan fakta-fakta mana yang boleh keluar ke publik, fakta-fakta mana yang tidak boleh keluar ke publik, ya, dan biasanya itu fakta-fakta yang boleh keluar ke publik hanya yang positif-positif saja, ya kan, itu ciri-ciri negara otoriter, dan itu selalu akan berujung pada masalah, ya, itu pasti akan bermasalah di ujungnya karena begitu banyak hal yang ditutup-tutupin sampai suatu hal udah nggak bisa dibendung lagi, akhirnya meledak, ya kan. Betul, terima kasih Pak Tom. Jadi memang ironis sekali ya, berhambur-hamburan dengan infrastruktur yang sampai contohnya seperti membangun kereta api cepat Jakarta-Bandung dengan asumsi banyaknya hilir mudik orang dari ibu kota menuju ke Bandung, tapi ternyata ibu kotanya dipindah. Dan sekali lagi saya mau menekankan karena ini masa tenang ya, saya mau komentari sebuah fenomena global. Global. Ya. Jadi hal ini juga terjadi misalnya dengan kereta api di Kenya, ya, antara kalau nggak salah nih antara Nairobi dengan kota pelabuhan namanya Mombasa. Ya, jadi itu juga Pelabuhan besar tuh. Pelabuhan besar dan itu kereta api yang canggih, ya, yang dibangun dengan sangat cepat oleh Tiongkok juga dengan utang. Ternyata manfaat ekonominya tidak seperti yang dibayangkan, ya kan? Dan karena mereka juga kesulitan untuk gimana caranya nih membalikin modal ini yang udah kepakai untuk bangun kereta api, ya, karena ternyata tidak imbang, ya. Jadi infrastruktur masif dibangun, tapi tidak ada perhatian kepada industri-industri yang akan memanfaatkan kereta api tersebut. Jadi nggak ada penggunanya, ya kan? Jadi kedepannya puluhan negara, kita semua harus mencari sebuah keseimbangan baru, ya. Misalnya lebih banyak modal harus ke industri-industri, terutama yang padat karya,
ya kan, ke usaha-usaha menengah, usaha-usaha kecil, ya, yang akhirnya bisa memanfaatkan infrastruktur yang sudah dibangun gitu. Ya. Kalau nggak sangat-sangat nggak imbang. Infrastrukturnya ada, pelakunya nggak ada. Terima kasih Pak Tom. Ini menarik sekali nih dari perbincangan-perbincangan kita dengan tokoh-tokoh kita ini, dan saya pikir saya ingin mengambil satu kesimpulan apa tadi yang disampaikan oleh Prof. Bung Refli Harun. Saya kagum sama beliau masih menaruh harapan untuk perpolitikan masa depan agar benar-benar bisa dijalankan dengan sebaik-baiknya, karena ini memberikan contoh kepada generasi-generasi penerus kita. Nah inilah keistimewaan kalau yang bicara-bicara ini sudah level umum opa-opa ini. Jadi memberikan pemikiran 50 tahun, memberikan ilmunya ini untuk jangka sekarang dan jangka panjang, itu sangat penting sekali. Dan tadi juga Bung Hersu Beno juga udah menyampaikan bagaimana tidak merembes, ekonomi tidak ke bawah, segala macam masalah perpolitikan juga tidak bisa diambil contoh-contohnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tadi Bung Toms menyampaikan bahwa ekonomi ini atau hutang negara ini berambisi mengambil hutang-hutang jangka panjang yang tidak menyangkut hajat masyarakat. Contoh seperti untuk kepentingan-kepentingan petani, kepentingan-kepentingan UMKM, kepentingan-kepentingan yang sifatnya mikro dan makro, apalagi nelayan. Sementara negara Indonesia ini adalah katanya negara maritim gitu kan. Nah sementara Menteri Maritimnya pun juga nggak berfungsi, ngurusin yang lain-lain. Yang akhirnya hutang-hutang negara sekarang dikait-kaitkan dengan era APBN. Saya pikir ini yang dapat saya simpulkan, dan sebelumnya saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan satu penghormatan yang setinggi-tingginya pada hari ini saya bisa bersama-sama dengan nanti akan disampaikan oleh hostnya, oleh beliau-beliau dua ini yang endorse gitu. Nah ya, saya pikir itu terima kasih atas kehadirannya dan atas sambutannya semua tadi. Terima kasih. Sebelum ditutup sebelum ditutup kita Anda mesti subscribe ya channelnya Yusuf Martak Channel ya, jangan lupa ya untuk dapat perbincangan-perbincangan yang bermutu. Jadi memang betul tuh ya, kalau pembangunan kalau debat presiden itu harusnya memang soal paradigma ya, dari situ kita mendapatkan paradigma, bukan cerdasan Mas. Kita dengan ngobrol dengan Bung Tom Lembong tadi kita kira-kira bisa membayangkan paradigma Indonesia itu seperti apa nantinya, seperti apa ya. Dan karena kalau tanpa paradigma ya kita nggak tahu bangsa ini mau seperti apa. Saya kira begitu. Terima kasih Bang Yusuf atas undangannya. Saya justru terima kasih. Jadi telepon pertama ajakan undangan saya tidak ada yang langsung berpikir. Siap. Oke. Bung Refli siap, Bung Hersu Beno siap. Jadi untuk sobat-sobat daerah sekalian ya, jangan lupa subscribe juga channel Yusuf Martak Channel. Nanti kita akan mendapatkan hal yang jauh lebih serius ya, hal yang bermanfaat. Jadi kalau tadi saya bilang norma, tokoh dan realitas, mungkin di atasnya lagi tambah paradigma. Jadi lengkap ya, paradigma, norma, tokoh dan kemudian realitas gitu. Jadi kita komprehensif cara berpikirnya, tidak jadi tahu kita mau mengarah kemana ya. Mudah-mudahan Yusuf Martak Channel memberikan arah itu terus-menerus agar kita tidak lepas lagi sebagai sebuah bangsa. Itu saja ya. Oke, silakan. Teman-teman netizen, jangan lupa subscribe kepada Yusuf Martak Channel. Ya, insya Allah saya akan sering-sering tampil di sana. Ini yang mungkin terutama bagi teman-teman kalangan minoritas, ya, seperti Tionghoa, seperti saya, dan Katolik dan Kristen, ya. Mari kita simak, kita tonton, ya, kita pelajari, ya, nilai-nilai keislaman, ya. Dari pengalaman saya, Anda akan terkejut, ya, karena banyak sekali kesamaan dengan nilai-nilai Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, karena ini semua nilai-nilai kemanusiaan. Ya, jadi
mari kita jangan selalu mengharapkan bahwa hanya mayoritas bisa mengerti kami minoritas, tapi kami minoritas juga harus bisa mengerti mayoritas, ya kan? Demi kesatuan dan persatuan yang benar-benar berkelanjutan, ya, dan benar-benar dirasakan di tingkat jalanan, ya, di tingkat masyarakat luas. Terima kasih. Racikan Berita